Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Card Counter. Film ini mengisahkan seorang pria yang memiliki masa lalu yang cukup gelap. Ketika ia dalam sebuah penjara, pria ini berbeda dengan para napi lainnya. Pria ini malah mendapatkan ketenangan dan mendapatkan ilmu yang baru. Di dalam penjara, ia selalu mempelajari bagaimana cara menjadi seorang penjudi yang handal dengan cara mempelajari teori card counter, yakni berbagai kemungkinan yang terjadi ketika di dalam permainan kartu. Hal itu membuat ketika ia keluar dari penjara, pria ini menjadi seseorang yang sangat handal dalam bermain judi. Akan tetapi ketika dalam kisahnya, ia bertemu dengan seorang pemuda misterius. Pemuda ini nantinya akan merubah cara pandang pria tersebut. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama William Tell sedang bermain judi blackjack di sebuah kasino. Ia pun menceritakan masa lalu dirinya, yakni adalah seorang mantan napi. Ketika William dahulu di dalam penjara, bukannya mendapatkan siksaan psikologis kepada dirinya, ia malah mendapatkan ketenangan dan hobi baru, yakni ia selalu belajar bagaimana cara untuk menghitung kartu ketika dalam perjudian. Hal itu membuat di saat ia keluar dari penjara, William menjadi seseorang yang handal ketika bermain judi. Bahkan ia pun cukup terkenal di kalangan penjudi sebagai The Card Counter. Akan tetapi ada hal yang menarik, yakni ia selalu bermain di permainan dengan jumlah taruhan yang kecil. Di sini, scene memperlihatkan William yang dengan mudahnya memenangkan permainan dengan jumlah kemenangan $750. Lalu ketika ia telah usai bermain, ia pun memutuskan untuk tinggal di sebuah hotel dekat dengan kasino. Sesampainya di kamar hotel, ada sesuatu hal yang aneh dan menarik. William memiliki kebiasaan membungkus semua properti yang ada di kamar hotel dengan kain putih yang ia bawa. Dan ia memiliki kebiasaan menuliskan setiap kejadian di buku diari miliknya. Keesokan harinya, William pun memutuskan untuk kembali bermain di sebuah kasino. Akan tetapi ia dihadang oleh temannya yang bernama Joe. Joe mengajak William untuk bermain di kasino yang lebih besar kepada William. William mencoba untuk menolaknya, tapi Joe bersikeras untuk mengajak William hingga akhirnya ia pun mengiyakan ajakan dari Joe. Sesampainya di kasino, mereka melihat sebuah pertandingan final turnamen poker. Di sana ada seorang pemain yang cukup handal, yakni Mr. USA. Tak lama kemudian, William didatangi oleh seorang wanita yang bernama Linda. Linda adalah seorang yang pernah bermain judi bersama dengan William. Linda memiliki tujuan untuk memberikan modal kepada William agar William mau bermain di jumlah taruhan yang lebih besar. Karena Linda mengetahui kemampuan William tidak dapat diragukan lagi. William hanya menanggapi hal tersebut dengan menyebutkan bahwa ia lebih suka bermain dengan cara bersembunyi. Dan alasan William bermain judi hanya untuk menghabiskan waktunya saja. Setelah itu, Linda mencoba untuk mengajak William untuk bermain poker dengannya. Karena sebelumnya William lebih sering bermain blackjack. Akan tetapi ia pun dapat memenangkan permainan tersebut dengan mudahnya. Scene berganti ketika di kamar hotel, William kembali menuliskan setiap kejadian di buku diarinya. Terungkap di sini bahwa William tidak ingin hidupnya tertekan karena memiliki hutang kepada siapapun yang ingin memberikannya modal. Di saat ia akan tidur, William pun memutuskan untuk bangun dan kembali lagi ke kasino untuk memainkan beberapa game dari blackjack. Di saat hal itu telah usai, ia pun mendatangi sebuah seminar yang diadakan oleh pihak kepolisian atau keamanan negara. Pembicara dalam seminar tersebut seorang pria tua bernama Mayor John Gordo. Di samping kanan tempat duduk milik William, ada seorang pemuda yang terlihat mencurigakan. Pria itu bernama Chirk. Di saat seminar pun berlangsung seperti biasanya, hal itu membuat penontonnya sedikit mengantuk. Hal tersebut pula membuat William sedikit bosan dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari ruangan seminar.
Di saat William akan keluar dari ruangan seminar, tiba-tiba Cirk berdiri dan memberikan sebuah kartu nama miliknya. Dan dengan wajah yang sedikit ketakutan, Cirk berkata kepada William untuk menghubungi jika William membutuhkan dirinya. Dan Cirk pun mengungkapkan bahwa dirinya pun tinggal di hotel yang tidak jauh dari lokasi kasino. Sesampainya di kamar hotel, William mendapatkan mimpi buruk tentang masa lalu dirinya. Gambaran dari mimpi tersebut memperlihatkan para napi yang disiksa secara tidak manusiawi oleh beberapa petugas. Mimpi buruk tersebut membuat William terbangun, lalu ia pun memutuskan untuk pergi mencari udara segar ke sebuah bar. Sesampainya di sana, William pun ternyata menghubungi Cirk dan akhirnya mereka pun bertemu. Di sini Cirk mengungkapkan bahwa ia memiliki kesamaan dengan William, yakni memiliki urusan yang sama. Urusan tersebut berkaitan dengan Major Grodo. Dalam perbincangan mereka akhirnya terungkap bahwa Major Grodo adalah atasan dari William dan ayahnya Cirk. Ketika dahulu Mayor Gordo memiliki sebuah proyek untuk menghajar dan menyiksa para tahanan, William dan ayahnya Cirk lah yang bertugas di bawah komando Mayor Gordo. Akan tetapi hal itu menjadi sebuah kasus yang besar di kalangan kemiliteran. Dan saat itu pula Mayor Gordo mengkambing hitamkan para bawahannya, termasuk William dan ayahnya Cirk. Hal inilah yang membuat William akhirnya masuk ke sebuah penjara militer. Berbeda dengan William yang dapat hidup tenang setelah keluar dari penjara. Ayahnya Cirk malah menjadi seseorang yang temperamen dan sering mabuk-mabukan ketika keluar dari penjara. Ayahnya Cirk mengalami depresi dan frustasi ketika ia kehilangan pekerjaannya, sehingga yang menjadi korban dari depresi ayahnya. Cirk dan ibunya selalu mendapatkan siksaan mental maupun fisik dari ayahnya, sampai di mana ayahnya yang sudah tidak kuat lagi, ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Terungkaplah di sini mengapa Cirk mendatangi William, yakni untuk mengajaknya balas dendam serta membunuh Major Gordo karena telah merusak hidup Cirk selama ini. Mendengar alasan Cirk yang cukup brutal, membuat William menolaknya lalu pergi dari hadapan Cirk. Ketika sesampainya di kamar hotel, lagi-lagi William malah kepikiran nasib Cirk ke depannya. Yang ia takutkan, Cirk malah terjerumus ke dalam lingkaran setan, sehingga tak lama dari situ William kembali menghubungi Cirk dan membawanya ke sebuah kasino. Kedepannya William nantinya akan mengajarkan ilmu tentang perjudiannya dalam bermain kartu kepada Cirk. Lalu William pun memberikan sedikit modal uang kepada Cirk agar ia dapat bermain judi kecil-kecilan. Tidak hanya itu, William akhirnya mencoba untuk merubah cara pandangnya dan mengiyakan ajakan dari Linda sebelumnya. Kembali lagi, William melakukan private pengajaran judi kepada Cirk di sebuah restoran. William mengajarkan kepada Cirk bagaimana teori card counter itu dapat dilakukan. Dalam pertemuan mereka, William mencoba menggali hal apa saja yang telah dilakukan Cirk untuk merencana balas dendam kepada Major Gordo. Ternyata langkah yang dilakukan oleh Cirk sudah cukup matang. Bahkan Cirk sudah mengetahui di mana tempat kediaman Major Gordo menggunakan ponsel miliknya. Mengetahui hal tersebut, William mencoba untuk menenangkan Cirk dan menyuruhnya untuk berhenti dalam proyek balas dendam dirinya kepada Major Gordo. Kemudian, scene berganti memperlihatkan pertemuan singkat antara William dan Linda. Mereka pun mencoba untuk membuat kesepakatan mengenai pendapatan yang akan mereka dapatkan ketika bermain judi. Langkah pertama yang akan William lakukan yakni ia akan mencoba bermain turnamen poker dari tingkat yang paling bawah. Karena sebelumnya William belum pernah mengikuti turnamen poker. Dengan skill yang William miliki, ia dengan mudahnya memenangkan setiap pertandingan poker yang ia jalankan. Setelah uang yang telah dimenangkan oleh William, akhirnya ia mulai membagi hasil uang miliknya bersama Linda. Kemudian setelah itu William pun kembali ke kamar hotel miliknya dan mulai melakukan kebiasaannya, yakni menulis di buku diari miliknya.
Di sini terungkap pula bahwa William adalah salah satu algojo ketika dalam proyek penyiksaan kepada para kriminal di kamp konsentrasi. Banyak siksaan yang mereka lakukan kepada para napi, seperti siksaan mental, siksaan dipasang sebuah handphone yang memiliki desibel yang tinggi atau bising, kelaparan, kurang tidur, bahkan siksaan seksual. Program ini bernama Shiri. Hal ini cukup membuat William merasa bersalah karena pernah melakukan hal tersebut. Lalu keesokan harinya, William mengajak Chirk untuk pergi ke sebuah penjara yang pernah memenjarakan William ketika dahulu. Akan tetapi ketika akan masuk ke dalam penjara tersebut, Chirk dengan polosnya menolak ajakan tersebut karena takut malah dipenjarakan oleh William. Kemudian mereka pun memutuskan untuk singgah di sebuah kolam renang. Chirk memperlihatkan bagaimana ia dapat mengetahui keberadaan rumah Major Gordo kepada William. Akan tetapi lagi-lagi meskipun William memiliki masa lalu yang kelam bersama Major Gordo, ia tetap menyarankan kepada Chirk untuk menghentikan proyek balas dendamnya. Lalu William pun bertanya kapan terakhir kali William bertemu dengan ibunya. Chirk pun mulai menceritakan masa lalunya bersama dengan ibunya. William menjelaskan bagaimana di dalam sebuah permainan poker ada teori yang bernama teori miring, atau hal tersebut dapat dikatakan ketika pemain sudah tidak mengendalikan permainan karena ada tekanan mental yang mereka hadapi. Kemudian scene berganti, sekilas memperlihatkan William mulai membuka satu persatu kain putih di dalam kamarnya. Setelah itu memperlihatkan pertemuan antara William, Linda, dan Chirk. William mulai mengikuti pertandingan poker yang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Dalam pertandingan tersebut banyak kalangan yang mengikuti turnamen, mulai dari pemuda hingga pria paruh baya mengikuti pertandingan tersebut. Ketika dalam pertandingan yang diikuti oleh William, ia selalu memperhatikan setiap gelagat lawan sebelum memutuskan taruhan yang akan ia lakukan. Dalam pertandingan ini, lagi-lagi William dapat memenangkannya dengan mudah. Kemudian, William pun kembali bertemu dengan Linda. Linda mengungkapkan bahwa ada sebuah sponsor yang memberikan sejumlah uang kepada mereka. Akan tetapi dengan syarat, William harus menggunakan logo mereka dengan gambar kuda poni. Di sini William hanya menanggapi bahwa dirinya hanya ingin menuju ke pertandingan kejuaraan dunia. Ini menjadi tujuan baru bagi dirinya. Terungkaplah bahwa mengapa William mengubah cara pandangnya mengenai perjudian, karena ia ingin memiliki uang yang sangat banyak. Uang tersebut akan ia gunakan untuk membantu Chirk dalam melunasi hutang-hutang dirinya dan ibunya. Karena William memiliki spekulasi bahwa ketika hal itu dilakukan, Chirk akan bertaubat dan memulai lembaran hidupnya yang baru. Mendengar hal tersebut, Linda hanya tersenyum dan memberikan tanggapan bahwa William adalah seseorang penjudi yang paling aneh yang pernah ia temui. Kemudian, scene berganti memperlihatkan William yang sedang berjalan bersama dengan Linda ditemani gemerlapnya lampu yang menghiasi jalanan. Di sini terungkap ternyata mereka mulai merasakan getaran cinta di antara mereka. Keesokan harinya di tempat turnamen pertandingan poker, Chirk dan Linda melihat pertandingan yang sedang dijalankan oleh William. Akan tetapi Chirk tiba-tiba keluar dari ruangan tersebut yang entah pergi kemana. Dalam pertandingan tersebut, William dapat memenangkan pertandingan dengan mudah tanpa perlawanan yang berarti. Setelah itu William mendatangi Chirk yang sedang duduk dan menikmati minumannya. William mengajak Chirk untuk datang ke kamar hotelnya karena ada sesuatu hal yang akan ia tunjukkan. Karena William sedikit kesal karena Chirk tetap teguh dalam pendiriannya untuk membunuh Major Gordo. Sesampainya di kamar hotel, William menceritakan bagaimana ketika dahulu ia selalu dijadikan tim kreatif oleh Major Gordo dalam penyiksaan yang Major Gordo lakukan ketika menyiksa para napi. William lalu membuka koper miliknya dan di dalamnya ada beberapa alat penyiksaan. Di sini William memberikan sebuah tekanan mental kepada Chirk. Dan William mengungkapkan bahwa ia pun sebenarnya tahu apa yang sedang dihadapi oleh Chirk.
karena William sebetulnya sudah memata-matai Cirk. Semua tekanan mental yang ia lakukan hanya gimmick saja. Ternyata kemaksudan William mengajak Cirk ke kamar hotelnya yakni akan memberikan uang yang sangat besar dengan jumlah $150.000 untuk melunasi hutang-hutangnya dan agar Cirk dapat melanjutkan kuliah dirinya. William memberitahu satu syarat agar Cirk bisa mendapatkan uang tersebut, yakni William meminta agar Cirk segera menemui ibunya. William pun memberitahu keberadaan ibunya sekarang, yang memiliki tempat tinggal di Fall River, Oregon. Setelah itu kemudian, William langsung mendatangi Linda untuk meluapkan rasanya dengan mengajaknya bercocok tanam dengannya. Selain itu mereka mendapatkan sebuah video yang memperlihatkan antara Cirk yang sedang video call dengan ibunya. Kemudian William dan Linda pun mendatangi turnamen final yang akan dilakukan oleh William, yang akan menjadi lawan William kali ini yakni Mr. USA. Sebelumnya, sekilas memperlihatkan ketika di toilet, William mendapatkan sebuah pesan dari Cirk yang berisikan foto rumah Major Gordo dan sebuah pesan, "I wish you here. Aku harap kau di sini." Ternyata hal itu cukup membuat William tidak fokus ketika melakukan pertandingan, karena selalu memikirkan nasib yang akan dialami oleh Cirk. Akhirnya William pun malah walk out dari pertandingan, lalu menuju ke kamar hotelnya. Sesampainya di kamar hotel, William melihat sebuah tayangan yang memberitakan kediaman Major Gordo yang diserang oleh seorang pemuda. Pemuda tersebut membawa sebuah pistol mainan. Dan sayangnya Mayor Gordo membalas lalu membunuh pemuda tersebut. Mengetahui hal itu, William yakin bahwa pemuda tersebut adalah Cirk. Sehingga dengan murka, sedih, dan kesal, ia pun langsung bergegas pergi dari kamar miliknya. Sedangkan di pertandingan poker, meja milik William masih dapat memainkan pertandingan. Hanya saja, token miliknya selalu diambil oleh tukang pengocok kartu. Scene berganti memperlihatkan William yang telah sampai di tempat kediaman Major Gordo. Apalagi William sudah berada di rumah Major Gordo dengan furnitur yang telah ia balut dengan kain putih miliknya. Lalu ketika Major Gordo telah sampai di rumahnya, ia dikagetkan karena William sudah menodongkan pistol ke arahnya. Kemudian William menceritakan siapa sebenarnya pemuda yang telah Major Gordo bunuh. William memberitahu bahwa pemuda tersebut bernama Cirk, yang notabene-nya anak dari prajurit yang pernah dilatih oleh Major Gordo. Akan tetapi menariknya di sini, William dan Major Gordo membuat sebuah kesepakatan untuk berkelahi sampai mati. Perkelahian tersebut tidak diperlihatkan, akan tetapi perkelahian tersebut berlangsung hingga pagi hari. Dalam perkelahian tersebut, William berhasil mengalahkan dan membunuh Mayor Gordo. Setelah itu, William langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan semua yang terjadi kepada dirinya. Di sini William memilih untuk menyerahkan diri dan memutuskan kembali hidup di dalam penjara. Scene terakhir memperlihatkan William yang sudah berada di dalam penjara didatangi oleh Linda. Mereka hanya menempelkan jari mereka di kaca. Tamat.